3. Halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FL Indonesia. Jadi kali ini kita sudah masuk game week ke-33. Benar kan? 33? 34 kan? Nah lu gue bikin bingung lu, mampus lu, gue bikin bingung. Gue bingung soalnya ntar lah perasaan gue berarti gue salah dong bikin drone-nya. Mampus, gue bikin bingung anjir. Aduh. Bingung. 34, udah 34 sekarang. Aduh. Iya 34. Jadi gini, 32. Iya. Udah di game week 34. Jadi seperti biasa minggu ini kita akan bahas tentang 3 segmen. Yang pertama strategi transfer, yang kedua adalah best bacotin, yang ketiga adalah pemilihan kapten. Tapi mula-mula untuk intro dulu nih. Apa kabar nih game week ke-33 kemarin? Gimana, Bay? Intro dulu. Bentar lah. Nih timnya Bayu nih. 51 lah, masih lumayan lah. Masih di atas poin. Karena kan kuncinya kan ada di Iheanacho kan. Iya. Pada surat. Dan beruntungnya kan saat memilih di antara 2 pemain tersebut di kapten itu udah termasuk bisa nolong lah poinnya. Karena tim-tim yang lain clean sheet sangat susah banget. Dua kayak gitu, banyak gol-gol di menit-menit kampret banget kan. Oke. Apalagi ini sih menurut gue ya di game week kemarin yang jadi kejutan itu Wolves coy. Wolves tuh kayaknya diprediksi akan mudah menaklukkan lawannya, ternyata malah dibantai di kandang sendiri kan. Burnley. Gila. Burnley malah 4 gol. Kalau gue game week kemarin lumayan lah poinnya ada 60. Cuman yang bikin gue kesel itu gue punya Iheanacho ya. Iya Iheanacho ya. Cuman ya kesel juga ya, banyak yang kapten tau-taunya udah 1 gol 1 assist aja. Bangke. Yang kesel itu salah sih, harusnya bisa banyak peluang kemarin gue Liverpool, cuman nggak bisa maksimal. Minimal 2 gol aja salah kemarin itu bakal tim gue. Cuman yang bikin keselnya itu, yang paling kesel di pemain Liverpool itu adalah gue masang Alexander Arnold. Gue berharap cheat, malah kejebolan di menit akhir. Di menit akhir lagi kan, sakit gitu. Sakit cuk, kehilangan. Iya, dari tangan 4 poin, harusnya 6 poin jadi 2 poin. Cuman yang bikin gua senang itu alhamdulillah kemarin gua masang back Chelsea sama back Burnley ya. Lo tau sendiri kan kemarin sama Lawton ya. Ya Lawton assist coy kemarin, itu bantu banget itu di belakang. Sama itu sebenarnya lo keberuntungan lu ya nih Lawton tuh ya. Karena kan lu cadangin sebenarnya kan. Lu pasang Bellerin. Ya, cadangin. Bellerin. Cuman gua udah paham nih Bellerin itu pasti nggak main. Cuman gua berharap aja mainnya kan. Taunya kebobolan juga, ya udah. Apa namanya? Keberuntungan DPL itu aja. Ini juga oke-okean juga sih sebenarnya. Cuman ya senang sih, artinya bisa memperpendek jarak lah, walaupun ini ya setidaknya nggak terlalu jauh lah dari ini peringkat di atas gua. Ya mungkin yang bikin kesal juga aset ini Bruno kemarin, sama Greenwood yang gue harapin bisa poin, malah poin clean sheet doang, 3-3 doang. Lu gimana? Nih tim gue kemarin tuh pas di mendekati deadline kan, kemarin di podcast kemarin gue terakhir gue bilang kapten gue adalah kemungkinan salah kan, kita bertiga kan mungkin kaptennya salah. Cuma terus gue mikir pas di mendekati deadline, gue mikir anjir gue udah nothing tulus, gue udah pindah gue di 600.000 kan overall. Terus gue mikirnya kalau gue ngambil kesalah juga ya sama-sama aja. Terus gue banyak banget manajer yang kaptenin salah gitu. Udahlah gue coba gambling aja gue ke Iheanacho gitu, karena gue ingat musim lalu itu gue selalu memilih kapten berdasarkan form ya, bukan berdasarkan lawannya. Nah ini kan Iheanacho kan lagi on form banget nih.
Nah makanya gue kaptennya si Iheanacho. Bener aja ternyata awalnya kan gue udah takut-takut ya, banyak yang kaptenin Salah dan Salah bisa cetak gol gitu. Terus salah satu yang gue inget juga kata si Bayu itu musim kemarin tuh males kalau ngapain pemain yang mainnya di awal game week. Misalkan di game week nih mainnya di game kedua, di game pertama atau pertandingan kedua gitu kan, dia bilang kan jadi gue deg-degannya asam lambungnya panjang gitu. Nah itu gue juga ingat itu tuh, terus gue mikirnya dari gue kalau fail asam lambungnya sampai hari Selasa dini hari gitu kan. Yang main terakhir bener aja ternyata poinnya, wah gigi. Walaupun poinnya tapi sebenarnya kan, game week kemarin average-nya juga nggak apa, cuma 30-an ya. Poin gue cuma 50-an. Cuma 53 sih, cuman itu udah dongkrak banget, naikin peringkat gue sampai ke 400.000 gitu. Cukup lah. Apalagi gue juga punya Kastanye. Kastanye aja gitu. Tapi sorry Rak, masalah pemilihan kapten lu kayaknya lu mau ngecoh gua doang. Gua kan nggak salah kapten. Kan lu berdua pada kapten ini salah kan. Padahal ya di tim gue tuh ya si Cody kan dibantai, poinnya 0. Terus gue juga cuma gue punya Harry Kane. Jadi gue yang main tuh cuma 10 pemain gitu. Karena kan kan blank game week kan. Cuma gue udah minus 4 juga kemarin, ngambil si Traore sama nggak bagus, nggak poin. Tapi si Iheanacho bisa poin gitu. Itu sih kalau buat tim gue. Cukup buat nostalgia kemarin. Jadi kita sekarang plan kita bagaimana nih ke depannya. Strategi transfer segmen 1. Gimana Rak? Nah, gua untuk game week ini kan banyak isu ya untuk menjelang game week 34 ini, banyak isu untuk double game week di 35. Jadi gua sekarang kondisi sekarang gua masih nunggu dulu nih sampai ke menit-menit terakhir. Tapi inceran gue sih gue kemungkinan gue masih belum akan transfer in siapa-siapa, atau gue akan transfer outnya ini asetnya Wolves sih, kalau nggak si Cody backnya atau nggak si Traore, mungkin itu sih yang akan gue keluarin gitu. Atau bisa juga si DCL ini kan udah kayak nggak ini ya, udah kurang ya. Nanti tinggal dilihat sih, kalau confirm di 35 ada double game week, gue akan nyicil pemain yang akan bermain double game week 35 kayak gitu. Gimana Umi? Kalau gue sekarang memikirkan asetnya Leeds. Gue lihat Leeds juga lumayan bagus nih fixturnya. Kemarin kesalahan gue itu memang karena mengosongkan jadwalnya Leeds. Tahu-taunya memang pas gue wildcard gue ngelihat fixturnya itu agak berat gitu, tapi ternyata di tengah-tengah beratnya itu Leeds juga lumayan bagus sih ininya, aset-asetnya bagus, ngasilin poin juga, makanya gue cukup menyesal juga membuang aset Leeds kemarin pas wildcard, dan sekarang gue mau balikin Dallas lagi di tim gue. Jadi gue buang siapa kemarin? Bellerin. Dallas gue masukin Bellerin kalau nggak salah. Si Beller gue buang, masukin sini si Dallas. Tapi gue kepikiran transfer haram sih. Lacazette ini kan lagi cedera nih, sayang nih duitnya. Gue pengen masukin, mau nyoba. Mungkin ini kan kemarin gue bilang Tottenham lagi pelatih baru ya. Kalau gue kan mau ngelihat dulu 3 game. Ini udah masuk 2 game week. Kalau misalkan memang bagus nih di 2 game week ini, kemungkinan besar di week besok gue mau tukar nih Lacazette, gue masukin keluarin ganti dengan Kane gitu aja sih. Atau paling enggak gue mau buang salah satu midfielder gue ngelihat juga Bruno nih udah agak-agak melempem ya. Bruno udah habis. Iya, ada Pogba sih. Nggak tahu vouchernya udah habis apa gimana. Kemarin itu mainnya sih ngotot, cuman nggak tahu ya kayak ada something wrong apa gimana, pada saat dia kosong bola itu nggak ngalir ke dia gitu. Seperti itu kalau gue lihat ininya kemarin. Tapi mobil sih, cuman kurang beruntung aja. Cuman
untuk kedepannya kayaknya gue mikir-mikir lagi buat naruh dia di squad gue. Mantau dulu deh di game week ke-34 ini kayak gimana. Gitu aja. Jadi gue ngeluarin Beller, masukin Dallas. Bayu gimana, Bay? Juga mantap buat double game week 35 atau 36 ya. Belum tahu nih. Tapi kayaknya kemungkinan gue juga bakal transfer out Bruno. Pantauan gue buat transfer out sih. Di samping dia lagi out form, udah beberapa game week dia 28 1 assist. Tapi dia kelihatan nggak semeledak yang lalu-lalu, dan kelihatannya MU bakal lebih fokus ke Europa League karena yang ada piala buat juga sebagai asian kan. Karena di Liga Inggris kayaknya cuma tinggal mengamankan posisi, ngelihat Manchester City yang masih ngegas terus, susah plesetnya kan. Mengamankan posisi 2 aja. Tapi kalau di Europa League kan kayaknya buat mendapatkan potensi piala juara 1 kan masih bisa tuh. Nah, dari permainannya pun pas di Liga udah nggak terlalu eksplosif seperti sebelumnya ya. Kayaknya udah fokusnya udah banyak ke Europa League. Makanya Fernandes kemungkinan gue pengen transfer out. Ke siapa? Mantau dulu juga. Entah ke Son atau gue ngambil Chris Wood atau dari pemain Newcastle. Gue pengen lihat dulu nanti di double game week 35 atau 36 kalau ada info secepatnya gitu. Oke. Kita lanjut lah ya ke base 11 nih. Ya. Ya bacain lah kalau base 11. Gua ini ya apa? Oke, gua nih apa namanya? Recap base 11 yang kemarin. Bener kan? Gue bilang Werner masuk. Nyetak gol dia, gila. Kita udah kepikiran nggak siapa yang kepikiran Werner tuh? Mana gol itu kayaknya kalau gue di sini gue juga bisa nyetak sih itu. Kemarin. Tapi kita bisa. Ya, base 11 kemarin kita banyak yang ini sih, banyak yang agak kurang, cuman ya itu kita berhasil diferensial kita berhasil semua gitu. Oke lah, langsung lah ya kita ke base 11 kita di game week 34. Untuk yang pertama, gue sebutin tuh formasi kita 3-4-3 seperti yang bisa dilihat di sini, 3-4-3. Yang pertama kiper kita ada, ini kita ganti nih, ada Edward Mendy. Nah, Mendy nih kenapa ya? Karena Chelsea defense-nya lagi bagus banget ya menurut gua, dan mungkin walaupun ada potensi dia bisa dirotasi masih kayak karena kan jadwalnya Chelsea tuh lagi gila banget sih untuk beberapa minggu ke depan ini. Kemarin lawan Madrid, besok lawan Fulham, nanti akan lawan Madrid lagi, nanti kemudian akan lawan Leicester City gitu kan. Manchester City, sorry. Jadi menurut gue kayaknya kesempatan untuk rotasi itu ya cuma sekarang ini gitu. Cuma saat lawan si Fulham ini. Jadi bisa jadi Mendy di rotasi, tapi makanya kita punya backup plan untuk di kiper. Kita punya kipernya si Leeds. Tapi kalau untuk Mendy karena defensifnya Chelsea lagi gila banget, walaupun back-backnya dirotasi sekalipun, tapi koordinasi defense-nya Chelsea ini luar biasa sih di bawah asuhannya si Tuchel gitu. Nah, untuk back-nya kita yang pertama ada Reguilon. Ini dulu awal musim gua ketawain beli Reguilon, sekarang bagus ya. Gimana ya Reguilon, Bay? Lihat dari Spurs dia sering banget crossing ya, karena crossing lebih banyak dari sisi kiri, sisi kanan buat maju. Dan Reguilon ini bagus sih ya, dia bisa kaki kiri sama kaki kanan, dan kemarin lawan City juga mainnya ngotot. Besok lawan Sheffield yang kayaknya sudah siap-siap buat perpisahan turun kasta, kayaknya untuk menjadikan clean sheet kelihatan oke lah. Apalagi Spurs juga kan masih ngejar posisi Europa League atau apa, Champions ya. Kayaknya Reguilon ada jaminan buat clean sheet dulu selain ada potensi untuk assist. Oke, selanjutnya ini yang tadi sempat dibahas sama si Fahmi ya, Leeds.
Dallas nih, lu mau nggak masukin Stuart Dallas nggak nih? Gue udah masukin soal Dallas coy. Gimana ya? Oh udah ya. Gimana iya. Dallas? Dallas ini potensial banget sih di game week ke-34. Kemarin lawan MU juga gue lihat pertahanan dari Leeds ini rapet, tapi serangannya juga bagus gitu. Seorang Leeds bisa menahan gempuran dari MU, gue rasa memang modal yang bagus untuk di game week ke-34. Melihat dari pola serangannya sih Leeds kemarin cukup sabar ya menghadapi MU, tapi untuk game week ke-34 ini gue rasa akan lebih terbuka lagi nih serangan dari Leeds dan minimal assist sih. Kalau gue sih nggak ngincar clean sheet-nya, tapi ngincar assist-nya. Bisa assist dia besok. Mungkin Bamford juga bisa poin sih. Itu aja. Nah itu soalnya si Leeds juga tadi yang si Pam bilang di segmen 1 ya, untuk aset Leeds ini ke depannya di sisa game week ini itu tuh sebenarnya bagus sih, potensi karena di 5 pertandingan besok itu yang berat hanya lawan Tottenham aja, sisanya besok lawan Brighton, terus lawan Burnley yang mungkin away ke Burnley bisa ngasih kejutan juga ya, kayak kemarin waktu lawan Wolves, lawan Southampton sama West Brom. Jadi sebenarnya Leeds ini bisa jadi aset jangka panjang juga untuk sisa musim ini. Oke. Untuk yang terakhir, back-nya kita ada Ruben Santos Dias. Ini sebenarnya kita karena pengen ngambil asetnya City ya, dan juga kalau dilihat kan sebenarnya si John Stones kan yang kartu merah ya, yang suspend. Yeah. Tapi kalau Dias ini kan kayak lebih jaminan yang starter banget kan. Semalam juga main. Dibanding Laporte. Semalam juga main kan waktu lawan PSG ya, main full kan. Tapi ya Dias gitu yang jadi andalannya si Pep untuk ngawal lini belakangnya si City. Dan juga besok lawannya Crystal Palace. Yang Palace nih gimana ya? Setengah musim awal tuh kayak serangannya bagus, tapi yang sekarang tuh kayak nggak bisa. Serangannya mungkin polanya bagus, tapi clinicalnya kurang gitu. Finishing akhirnya tuh kurang. Dan untuk City ya bisa banget loh untuk clean sheet lawan Crystal Palace gitu, walaupun harus away ke kandangnya Palace ya. Gitu sih. Menambahin ini ya, pengen kalau bisa back sayapnya, tapi kan ya rotasi Zinchenko bisa tapi Mendy pun bisa main, bisa ngaget walaupun bisa ke kiri ya kan. Terus itu melihat bilang tapi kadang dia berani mainin pemain muda segala macam kan. Benar. Kan si Steven siapa untuk Ruben sama Mamat Gembong tahu muncul nama aneh. Tiba-tiba ngambil pemain dari U18 gitu kan kalau Pep kan. Iya. Tipikalnya apalagi akhir musim gini ya, kayak dia udah fokusnya ke Liga Champions, di Liga Domestik juga jaraknya sudah agak cukup aman ya. Aman, jadinya kayak udah untuk defense itulah urusan belakang lah, yang penting gue bisa nyetak gol gitu. Kan bisa aja dia suka kayak gitu dia. Muncul ya Cowboy, Pop, jadi backnya situ. Mas yang lewat di itu ya, di tempat latihannya dipanggil gitu. Iya. Makanya ya udahlah, Ruben Dias kayaknya belum tergantikan kalau dia masih fit ya. Aja istirahat sekali sih, tapi kayaknya masih bisa main. Iya, kemarin lawan Leeds sempat istirahat ya. Yeah. Nah, terus kita ke midfielder pertama itu ada Alan Saint-Maximin. Siapa nih yang mau jelasin nih? Lu kemarin kayaknya nonton ya waktu kemarin dia lawan ini. Lawan Liverpool. Iya lawan Liverpool. Nonton sih gua. Nonton sih tapi sakit hati hasilnya anjir. Jangan kan lu yang punya backnya Liverpool, backnya Liverpool, fansnya Liverpool udah lagi ngejar Champions kayak begitu menurut gua udah ngisi itu loh. Gimana udah sih? mau regi. Gimana sih? Tunggu dulu. Kemarin enggak. Kemarin tunggu dulu. Gua ini kemarin udah mau register ini loh, apa namanya, jadi fans full. Cuma ngelihat kemarin nih saking jengkelnya nggak jadi gua anjir.
Bay, suara lu putus-putus, Bay. Kok suara gue putus-putus? Iya, Pak. Ya udah. Putus nggak, Mi? Enggak, biasa aja. Ya udah, berarti Maximin gimana, Bay? Kemarin dia agak-agak ini juga sih, bagus ininya. Mobile juga sih kemarin, cukup merepotkan pertahanannya dari pertahanannya Liverpool gitu. Dan di game ke-34 ini gua rasa dia kembali dengan kepercayaan diri yang bagus. Jadi bukan tidak mungkin dia bisa poin sih besok menurut gua ya. Kalau Nah, Maximin itu lawannya Arsenal gitu kan. Iya, ini. Kan banyak pemain karena ada yang cedera, banyak yang cedera kan, Lacazette, Aubameyang. Jadi serangannya pun nggak terlalu berbahaya, gampang di counter. Dengan backnya pun Luis pun belum ketahuan sehatnya kapan ngadalin si Chambers sama si Newcastle ini di game terakhir strateginya berubah. Dia sama Maximin sama Joelinton gitu terus. Dan si Maximin ini jadi posisinya kedua set. Kalau bisa dilihat sendiri, jadi kalau misalkan kalian pengen ngejar poin dan udah di game-game sekarang, Alan Saint Maximin ini kurang diambil. Gue sih gitu. Kayak kita main Oke, next. Next kita ada Raheem Sterling. Nih mau jelasin Nah, Raheem ini Sterling nih. Ini cukup mistis juga nih. Pemain yang hilang. Tapi dengan dia nggak jadi pilihan utama di Liga Champions, gua rasa dia bakal jadi pilihan sih buat game ke-34 ini di Liga Domestik. Gua ngelihat peluang itu sih, dan ketika dia turun, dia siap membungkam si Pep gitu. Ini ajang pembuktian sih buat Sterling. Bayu gimana, Bayu? Padahal kemarin kenapa ya nggak main? Siapa? Ternyata dia udah jarang ya gue lihat Sterling masuk ke starting. Iya. Dia kalau Iya. Kenapa ya dicadangin nggak dimainin? Kenapa? Kayaknya kalau di Champions strateginya di Champions dia mainnya sama kayak di Liga Inggris gitu kan, banyak ada striker terus juga sayapnya. Kalau ini enggak, dia jadi main false Kevin De Bruyne jadi striker. Coba Dortmund juga kayak begitu. Oh iya benar. Kalau gue lihat formatnya kalau dimain strategi kayak gitu dimatiin. Sedangkan Inggris kan banyak Kenras kan. Kalau di Champions taktika kalau di Champions agak kurang starting ini. Pep juga belajar lebih bagus dari dia nggak dipakai Sterling kan. Kayaknya tetap jadi Anda Inggris karena lebih keras aja gitu. Benar. Dan ya bisa buat rotasian lah ya. Dan bisa sebelum melawan PSG lagi. Iya. Oke, selanjutnya kita ada ini nih asetnya Spurs lagi, Hemmingson. Son ini ya Spurs sih sangat disayangkan ya. Menurut gua kemarin dia kalah lawan City, masih belum bisa mengangkat trofi ini untuk Spurs ini, karena menurut gue ini ada salah satu kesalahan manajemen memecat Mourinho 1 minggu sebelum lawan City, padahal yang bisa mengalahkan City sekarang itu si potensinya ada di Mourinho. Gue juga masih bingung kenapa manajemen Spurs segegabah itu, satu langkah lagi untuk mengangkat piala tapi mereka memecat pelatih. But whatever lah. Tapi untuk Son ini kemarin waktu lawan Soton dia berhasil satu gol 1 assist ya.
nggak ada, satu gol aja. Dia 1 gol waktu lawan Southampton, dan besok lawannya Sheffield, di mana Sheffield ini kita tahu ya sudah berada di jurang degradasi. Walaupun dengan kondisi yang Sheffield yang ada di jurang degradasi, berjuang di zona degradasi, menutup kemungkinan Sheffield ini akan berani bermain menyerang, ya kan. Nah, saat bermain menyerang ini banyak posisi-posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh back-backnya Sheffield. Jadi Son ini bisa banget untuk ngobrak-ngabrik si pertahanannya si Sheffield gitu. Jadi itulah kenapa kita ngambil Son, walaupun Son kelihatan banget kecewa banget ya kemarin waktu gagal juara gitu. Kelihatan banget, tapi harus bisa comeback setelah. Dia kepikiran pindah ke Chelsea aja, pas City ya, apa MU aja gitu. Madem bisa ke trofi. Iya, kasihan loh dia. Oke, lanjutlah kita ke main terakhir, midfielder kita yang terakhir ada Pereira, West Brom. Gimana, Bay? Nggak ada suara lu. Hilang suara lu, Bay. Nggak ada suaranya kan dia? Nggak ada suaranya Bayu nih. Halo Teh. Nah, udah. Enggak, setting nggak? Mik denger? Enggak, putus gitu. Putus suara lu. Coba. Lu negara mana sih? Nah, lu di gua mana? Kayaknya headset lu, Bay. Colokannya. Enggak. Halo, tes. Nah, dah. Videonya agak burem, biarin aja. Gara-gara suaranya. Biarin aja. Biar ganteng, kalau burem ganteng lu. Iya, makanya. Terus gimana nih Mateus Pereira waktu lagi fighting buat selamat zona degradasi ya. Terus Pereira nih akhir-akhir ini dia potensi dari game week 30 tuh poin terus sih, walaupun dari satu. Dia jadi andalan, jadi menyerang bang, ngambil semua set piece, dan final besok yang nyampe Burnley yang kita tahu juga serangan yang nggak terlalu baik kan. Pereira untuk poin bisa jadi pembeda tuh, dan worth it buat diambil, karena setelah ini West Ham kalau nggak menang lawan itu masih ke depan, jadi harus menang biar buat ngamanin dia nggak degradasi. Pereira buat meraih poin sih di West Brom kelihatan banget, makanya kita ambil Pereira di sini. Pereira juga set piece taker utama ya di West Brom ya? Kick, terus juga corner, terus final gitu. Oh iya, itu paket komplitnya, salah satu alasannya kenapa kita ambil Pereira ya. Oke, kita langsung ke striker kita dari Trisula Maut kita. Yang pertama ada Iheanacho nih ya, yang udah kemarin juga kita bahas ya. Dia formnya emang lagi bagus. Iya, dari sebelum meledak kita udah kasih tahu. Iya, dari sebelum meledak udah kita kasih tahu. Waktu abis lawan City ya, kita ngasih tahu ya. Di situ 3 game week terakhir dia berhasil mencetak 4 gol, 1 assist, dan itu bagus banget. Kita waktu itu melihatnya karena gameplaynya dari Leicester itu. Bayu bilang Vardy itu sekarang udah agak ke samping, jadi pelayannya Iheanacho, dan Iheanacho ini punya finishing yang menakutkan gitu, yang klinikal juga, nggak kalah dari Harry Kane sebenarnya. Cuman karena dia jam bermainnya aja yang baru dipercaya sekarang sama Leicester gitu. Dan Iheanacho ini kan complete striker juga kan, tipikal complete striker gitu. Dan sekarang dengan gameplay yang mendukung ya, ambillah Iheanacho, jangan ambil Vardy. Harganya lebih murah tapi lebih menjanjikan juga, karena Vardy sekarang menjadi player. Nomornya 14 lagi, mirip Thierry Henry dulu ya.
Mau nggak bisa. Iya. Musim depan kayaknya gue juga bakal lebih fokus ke FPL ya. Kan kalau iya. musim ini kan banyak ini Banyak anomali ya. gua ya banyak dan juga segala macam yang dan lebih dari 2022 di Henacho jadi watchlist gua masukin. Iya. Kalau gue sih Ya udah, gue sih ngincer asetnya Norwich sih. Puki Party is back coy. Puki Gitu. nggak bisa. Ntar kita omongin. Ntar kita ngomongin biasa menjelang game week 1 intinya kita selesaikan apa yang sudah kita mulai di tahun ini. Woi. Oke, selanjutnya kita Harry Kane. Nih gimana nih Harry Kane lawan Sheffield tuh? Kan udah juga lawan Sheffield. Harry Kane gimana Harry Kane? Pak, gua nggak bisa dijelasin. Mungkin gua kan ini nggak bisa ngelihat, soalnya baru satu game week. Lu jelasin Chris Wood berarti ya. Gimana nih Chris Wood nih? Lah Ken kagak dijelasin. Jelasin dulu lah Ken. Ken gimana Ken? Ya Ken. Yaudah, gimana baik Ken? Chris Wood. Lu kemarin yang maha benar. Lu orang ini aja udah mau begitu kan netizennya. Tuh lu sih jangan dengerin. Mau lihat dulu 3 pertandingan. Untung suaranya Bayu putus-putus jadi nggak kedengeran di gua. Iya kata Bayu, lu sih rasain tuh nggak ngambil Ken kan, mau nungguin 3 game keburu selesai musimnya gitu. Keburu longsor gua anjir. Keburu longsor lu. Karena kan lu sudah mulai menurun kan, lu hati-hati Mbak. Kan taruhan lu sama Bayu masih berlaku kan. Kalau tiba-tiba tersalip Bayu sudah semakin meningkat lu. Iya. Gue yang asalnya beda 180 poin sama lu aja nih, sekarang di bawah 100 poin lu. Soalnya gue tiga game berturut-turut poinnya 25 30. Karena lu nggak mau ngambil aset Spurs gitu. Gue udahlah gak apa-apa lah, pelajaran. Sheffield juga jam kemarin buat ngejual diri dia di pertandingan ini. Kayaknya dia mau ngangkut dia kan. Gitu. Terjadi dia mau diambil Real Madrid gitu. Oke, terakhir penyerang kita ada Chris Wood. Gimana nih Chris Wood nih? Oke, gue kasih yang gampang, maunya yang susah dia, maunya Chris Wood. Besok lawannya ini kan, si West Ham. Apa namanya, si West Ham kan? West Ham. Iya, bisa jadi ini juga, siapa namanya, West Ham yang mencoba mengincar posisi 4 klasemen terakhir ya. Cuman gue ngelihat bisa ada cara besoknya nih. Wood ini kembali dengan kepercayaan diri yang bagus, kemarin juga sudah ngegolin, dan gue lihat West Ham memang secara serangan bagus, tapi untuk back gue bisa ngelihat ada sisi kosong di sana. Kalau misalkan tengahnya Burnley bisa maksimal, bukan tidak mungkin si Wood ini bisa menjadi kejutan di game ke-34 ini lagi gitu. Cuman nggak bakal semeledak game kemarin sih. 1 gol minimal sih kalau Wood menurut gue. Nah kalau si Wood juga nih menurut gue ya tipikal tim kayak West Ham gitu. Saat mereka lagi in a good run, formnya lagi bagus banget, terus tiba-tiba mereka dikalahkan dengan cara, mereka kan kecewa banget tuh kalahnya tuh waktu lawan Chelsea kan, merasa dicurangin sama wasitnya, dan itu menurut gua untuk tim sekelas West Ham itu bisa mengganggu mental dan konsentrasi tim secara keseluruhan gitu. Dan ini lawan Wood bisa banget memanfaatkan itu gitu, melawan si West Ham ini. West Ham ini lagi formnya lagi bagus, tiba-tiba break atau Chelsea pun emang menurut gue ya yang bagus tuh kipernya gitu, bukan backnya tapi kipernya yang bagus tuh. Tapi gini, gue ngeliat memang bicara soal kanan ya, tekanan ke posisi 4 ini ke bawah ini 4, 5, 6 ini kan sangat dekat poinnya ya.
kalau gue lihat. Ini memang menjadi konsen khusus sih buat tim yang akan finish di posisi keempat tahun ini. Jadi memang banyak tekanan. Yang mentalnya paling bagus itu yang bisa berada di posisi jalur champion menurut gue UCL musim depan. Kalau bisa dan juga fixernya bagus. Iya. Ini kita lihat nih Liverpool gimana nih buat ngelewatin ini semua. Gue lihat sih memang dia kayak singa lapar gitu buat menempatin posisi itu biar udah siap nerekam semua. MU juga harus hati-hati besok gitu. Kehilangan MU kan sekarang apalagi mau dikejar. Udah jauh banget ininya poinnya sama City. Gue lihat nih si City nih udah auto juara ya. Tinggal bagaimana aja beda 10 poin. Kalau MU dia udah beda 10 poin. MU juga bermain tanpa tekanan besok gitu. Dia udah musim depan udah UCL gitu. Jadi udah nggak ada yang harus dikejar lagi. Tapi kalau yang untuk posisi 4 ini gue ngelihat ada singa lapar nih di belakang nih. Liverpool bisa jadi kandidat besar sih ya. Benar kata Bayu sih mungkin jadi kandidat dia yang kita kemarin pas podcast sama Sabrina ya. Prediksinya Bayu. Oke ya. Terus kapten siapa, Mi? Kaptennya gua Dallas di base bacotin. Mampus. Ya. Kalau oke. Apa kata? Segala macam. Nggak kedengeran suara lu, Bay. Nggak kedengeran, Bay. Anjir. Nggak kedengeran anjir. Halo. Oke, cakep. Gimana? Itu cakep itu. Nah, pokoknya nggak apa-apa. Oke, lu pengen ide di pilihan base bacotin milih Dallas. Tapi kalau kenapa-napa, netizen, bacoters, misalkan Dallasnya Zong, silakan kata-katain Fahmi ya, karena ini kan pilihan kapten. Kata-katain silakan, kata-katain Fahmi. Kata-katain Jangan orang di atas gue. Ya, oke? Oke. Dan jangan sampai dia nggak milih kapten itu. Iya. Iya loh. Iya Yang dong. gue tampilin di sebelah ini, itu tuh kaptennya Harry Kane. Karena tadi kita mikirnya kaptennya Harry Kane, ya udahlah Dallas. Sikatlah ada. Tapi kenapa lu nanya gua anjir? Dari kemarin lu ngejebak gua ya. Bes bacotin kemarin gua juga yang milih. Kenapa harus enggak, gua? ini menandakan bahwa tadi diskusi lu nggak nyimak. Iya, oke, memang. langsung ke ini pemilihan kapten masing-masing. Mi, kapten lu siapa? Dallas. Anjir. Besok. Ya iyalah, dia tadi kan milihnya itu, nggak mungkin dong. Nanti pasti dipikir, wah, kami ngomong doang, tadi katanya Dallas, kaptennya sendiri nggak ini. Pasti Das dong, sekarang dong. Pasti Das dong. Aja bercanda orang dulu nih kayak begini deh mancing. Pasti Dallas dong. Pasti Dallas dong. Kalau kami dong. misalkan milihnya beda nih, kapten gua milih Harry Kane. Ntar bacotos mikir, nah kok tadi milihnya itu Dallas, dia kaptennya sendiri Kane. Wah ini dijebak, nggak bener nih Pak, ini demo ini nih. Enggak. Beda ya, best banget sama tim gue ya, beda ya. Gue ngeliat komposisi pemain gue juga. Kenapa beda? Ya pemain lu kan ada Dallas juga. Kecuali pemain lu nggak ada Dallas. Di base bacotin itu nggak ada Bamford. Kalau di gue ada Bamford. Ada kemungkinan gue bisa milih Dallas sama Bamford gitu. Di antara dua itu. Bamford sama Dallas. Di antara dua itu ya, nggak mungkin yang lain dong, ya kan? Oke, nggak mungkin yang lain dong. Tadi lu ngomongnya. Semoga nggak ada Pak Ilham ya. Nggak mungkin yang lain dong. Kan? Bisa aja Ilham disalah-salahin. Dua asis loh. Gak apa-apa. Asis lo besok. Asal nggak apa-apa. Itu. Bayu siap-siap menerkam lo di klasemen. Hati-hati. Gak apa-apa. Oke. Bayu apa Bayu? Kapten lo. Kapten gue Harry Kane. Udah gue gak macem-macem. Kapten gue Harry Kane. Gue masih punya Harry Kane. Besok lawan Sheffield. Ajang dia pelampiasan buat kemarin kalah. Dan juga bakal menyerang habis-habisan lah. Dan ini saatnya dia buat menjual diri. Karena kayaknya dia mulai muak di Tottenham Hotspur ayam di atas bola. Kayaknya dia harus pindah tim dan dia
dan dia bakal jualan diri di besok All 17 dan Jualan diri. ada momentum buat ngejar top score. Gue sih kapten fix Harry Kane. Kalau mau pembeda gue jangan di game ini. Nah berarti dari kesimpulannya gue Harry Kane, Fami, Bamford atau Dallas. Nah sekarang kalau gue nih kalau buat game week 3-4 nih gue Harry Kane. Gue agak sekarang lagi coba untuk berpengalaman karena kalau misalkan dilihat si Henacho lawannya Southampton away ya, gue agak ragu sih, gue lebih pede ke Sheffield Harry Kane lawan Sheffield. Dan ya itu bener tadi si Bayu bilang, masa sih Tottenham walaupun dengan pemain dengan pelatih yang baru ya, tapi kan formasinya ini udah kebentuk gitu, dan sekarang bukan pelatih ya, jabatannya itu caretaker. Nggak mungkin dia akan merubah tim secara drastis gitu, sambil nunggu Ten Hag mungkin dari Ajax kan untuk di konteks sama manajemennya Spurs. Nah jadi ya ambil aman aja lah gue di game ini. Gue akan pilih Kane sebagai pemegang ban dan kapten gue. Oke ya. Berarti kesimpulan kaptennya gua, Kemaraka, Harry Kane, Fahmi, ya. Dallas, Bamford, kalau lawan Bisaka tadi kan, ya. Dallas, Bisaka. Ya, fix itu. Pokoknya nanti misalkan dia berbeda, tolong dihujat ya netizen yang kemarin itu boleh dihujat ya. Tolong. Sama apa? Itu Mr. Ongki, tolong ya bantuannya dihujat ya. Serongki nyokap FC. Sampai stres lo dia loh. Enggak pertemanan macam apa ini anjing. Baru kali ini gue ada teman tolong hujat ya netizen. Udah enggak apa-apa dah. Game 34. Have fun pokoknya. Oke dah, closing gue. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih teman bangsat gua untuk game kali ini. Semoga poin gua 80. Gua ketawain lu. 30 lu semua lu. Oke, cukup sekian untuk game ke-34. Semoga kita semua poin pada jelek, gua doang yang bagus. Ada kesalahan tolong dimaafkan. Kurang dan lebihnya gua tutup. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa.